Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa-masa kampanye, Kak Thorik dan Bunda Indah itu ada 20 janji utama. Salah satunya terkait dengan akses beasiswa terhadap calon-calon mahasiswa putra daerah Kabupaten Lumajang. Tentu kami sebagai kader-kader kepemudaan di Lumajang sangat bangga dengan adanya janji-janji politik ini. Yang alhamdulillah bagi kami sangat mengapresiasi bahwa dengan berjalannya waktu janji ini terpenuhi. Namun namanya itu sebuah program, pasti ada hal-hal yang perlu dievaluasi. Ada saran-saran konstruktif yang akan kami sampaikan pada periode selanjutnya ini, mudah-mudahan bisa betul-betul maksimal dan terrealisasi dengan baik. 1000 calon mahasiswa ini jumlahnya sangat besar. Tentu jika didukung dengan kekuatan keuangan di pemerintahan Kabupaten Lumajang itu akan berjalan dengan baik. 1000 dibagi dengan per tahun, saya dengar itu sekitar 200 maksimal. Cuman konon katanya yang kami dengar, info yang kami dapat itu setiap tahun tidak sampai segitu. Maka yang paling penting sisanya, kelebihan setiap tahun kuota itu harusnya diinkludkan pada tahun berikutnya agar target 1000 itu tercapai. Itu harapan terkait dengan adanya beasiswa. Dan yang paling penting juga proses. Sekarang ini kan kita ada pada zaman kemudahan akses informasi. Publishnya sangat minim, sangat rendah. Publikasi terkait dengan beasiswa ini sangat rendah. Dan kami kesulitan, jarang mendengarkan info-info terkait dengan kemudahan proses beasiswa ini. Yang paling penting bagi kami adalah bagaimana kemudian akses beasiswa ini mudah terjangkau oleh mahasiswa berprestasi dari kalangan yang tidak mampu, karena itu target dan sebuah program yang sangat baik. Kami mengapresiasi, kami GP Ansor Kabupaten Lumajang mengapresiasi dan sangat bangga dengan program ini dan sangat mengena tepat sasaran. Tapi yang paling penting kemudahan akses dan informasi. Yang lebih utama lagi itu adalah maintenance, perawatan, bagaimana kemudian Pemkab Kabupaten Lumajang ini betul-betul mengawal dan menjaga mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti program ini. Artinya harus ada pemetaan, kalau bisa ada pemetaan mahasiswa ini mau dijuruskan ke apa sesuai kebutuhan pemerintahan Kabupaten Lumajang, kebutuhan desa, atau diploting sesuai dengan potensi, minat dan bakat mahasiswanya. Tidak asal kemudian tidak mampu dikasih, tidak mampu dikasih. Kami dengar jumlah yang didapat para mahasiswa ini sangat besar, katanya sampai 14 juta tiap tahun. Dan ini perlu menjadi tambahan motivasi untuk mahasiswa. Bagaimana caranya Pemkab ada treatment agar mahasiswa ini termotivasi dan punya semangat etos kerja yang tinggi sehingga mampu menjawab kebutuhan Kabupaten Lumajang. Artinya program ini harus sustainable, harus berkesinambungan terhadap masing-masing mahasiswa tersebut. Dalam hal ini komitmen mahasiswa tersebut perlu ada kesepakatan tak tertulis atau tertulis terhadap pemerintah atau minimal terhadap masyarakat, warga desanya, terhadap pemerintahan desanya. Kan tentu kita punya data itu dari desa mana, kemudian ini yang saya maksud program yang sustainable, yang berkesinambungan agar pemanfaatan mahasiswa ini betul-betul tepat sasaran. Sangat disayangkan jika ke depan terjadi, misalnya asal kuliah kemudian pasca itu tidak jelas mau jadi apa, tidak jelas kemanfaatannya. Karena ini program yang sangat mulia dari Cak Thorik dan Bunda Indah,
sangat mulia sekali dan mungkin ini jarang dilakukan di pemerintahan-pemerintahan lain. Yang paling penting juga bahwa kita juga tidak tahu kuotanya itu untuk yang kuliah di luar Kabupaten Lumajang itu berapa atau yang di Lumajang sendiri itu berapa. Karena nanti berkaitan dengan perputaran roda perekonomian juga. Kalau memang persentase yang kuliah di Lumajang itu di perguruan tinggi Lumajang itu berapa persen, karena kan ini perputaran ekonomi juga kaitannya. Di luar kabupaten itu berapa persen. Tentu harapan kami ini yang lebih diprioritaskan bagi yang kuliah di dalam Lumajang sendiri, biar perputarannya tidak jauh-jauh dari kabupaten kita sendiri. Harapan kami bahwa program ini terus berkelanjutan dan sisa-sisa kuota yang tahun-tahun sebelumnya tidak terpenuhi bisa diinkludkan pada tahun yang akan datang. Dan yang paling penting pemetaan dan plotting mahasiswa-mahasiswa ini harus betul-betul berkesinambungan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan di Kabupaten Lumajang. Tentu misalnya sekarang yang jurusan pertanian, karena kita kan dalam pengembangan pertanian, atau yang jurusan keparisitaan, tentu ini perlu dipetakan. Harapan kami tentu cita-cita mulia ini terus terlaksana sampai berkelanjutan sampai tahun-tahun berikutnya, tidak terganggu, tidak dikurangi oleh dampak, misalnya dampak pandemi ini dikurangi. Itu harapannya kami semua tetap berkelanjutan sampai akhir, kira-kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.